Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Manhia, kelas manajemen H. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Ada 3 konsep. Yang pertama yaitu konsep negara, yang kedua yaitu konsep tujuan negara, dan yang ketiga yaitu konsep dan urgensi dasar negara. Definisi negara oleh para ahli. Menurut Aristoteles, negara atau polis ialah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Sedangkan Hansen Kelsen mengatakan, negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Sedangkan James Bodin, negara itu adalah suatu persekutuan daripada keluarga-keluarga dengan segala kepentingan yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara yang pertama itu unsur tempat atau daerah atau wilayah. Yang kedua itu unsur manusia atau umat, masyarakat, rakyat atau bangsa. Yang ketiga yaitu unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Konsep tujuan negara yaitu kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan sebagai tujuan negara. Kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban juga sebagai tujuan negara. Keadilan sebagai tujuan negara, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara juga, serta kemerdekaan sebagai tujuan negara. Aliran atau jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan yaitu aliran liberal individualisme. Aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistematik ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Selanjutnya yaitu aliran kolektivis atau sosialis. Aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi dua, yaitu satu, mewujudkan kesejahteraan umum, yang kedua yaitu menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Selanjutnya, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara yaitu yang pertama pendekatan kesejahteraan, yang kedua pendekatan keamanan. Selanjutnya yaitu konsep dan urgensi dasar negara. Secara etimologis, dasar negara maknanya identik dengan istilah Grundom atau normal dasar, Rechtside atau cinta hukum, Staatside atau cinta negara, Philosophische Grundlage atau dasar filsafat negara. Sedangkan secara terminologis, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber daya membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara merupakan suatu normal dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber sekaligus sebagai cinta hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai lainnya bersifat rasional yang mendasarinya kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana yang menggambarkan hadirnya nilai-nilai Pancasila tersebut dalam masyarakat. Seharusnya lebih mengerti dan memahami dalam pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan.
menjadi panutan bagi warga negara yang lain agar masyarakat luas meyakini bahwa Pancasila itu hadir dalam setiap hembusan nafas bangsa ini. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempat dalam proses kebangsaan Indonesia. Selanjutnya yaitu sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian, jelas kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia. Sumber sosiologi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu nilai-nilai keutuhan sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal transgendentas dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Kedua yaitu nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam dan sifat-sifat sosial atau bersifat horizontal dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dan pergaulan dunia. Ketiga yaitu nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Keempat yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kelima yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 dan di dalam pasal 36A. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Selanjutnya yaitu esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu yang pertama agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah, yang kedua agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Itulah sekian materi dari saya tentang Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.